Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Amalia di Lebih Cerdas. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal kelarutan dan hasil kali kelarutan part 3. Latihan soal nomor 11. Jika diketahui KSP PbCl2 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 5, kelarutan PbCl2 dalam larutan NaCl 0,1 molar adalah jadi ini untuk persamaan reaksi NaCl, yaitu menjadi Na plus Cl min. Yang mana untuk molar NaCl yaitu 0,1 molar, Na plus 0,1 molar, dan Cl min-nya 0,1 molar karena masing-masing koefisiennya yaitu 1. Untuk PbCl2 menjadi Pb2 plus 2 Cl min. Maka jika kita misalkan PbCl2 sebagai S, maka untuk Pb2 plus yaitu S, dan untuk 2 Cl min yaitu 2S karena koefisiennya 2 untuk Cl min. Maka untuk konsentrasi dari Cl min yaitu 0,1 molar ditambah dengan 2S yang mana mendekati 0,1 molar. Dalam larutan jenuh PbCl2 berlaku KSP sama dengan QSP. Maka KSP PbCl2 sama dengan QSP PbCl2. KSP diisi dengan sesuai yang ada di soal yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 5. Sedangkan untuk QSP-nya yaitu konsentrasi Pb2 plus dikali dengan konsentrasi Cl min pangkat 2 karena di sini koefisiennya 2 untuk Cl min-nya. Sehingga kita substitusikan Pb2 plus menjadi S dan untuk Cl min yaitu 0,1. Sehingga didapatkanlah untuk kelarutan PbCl2 dalam larutan NaCl sebesar 1,6 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Oke, next. Latihan soal nomor 12. Kelarutan kalsium sulfat paling kecil terdapat dalam jika diketahui nilai KSP CaSO4 sama dengan 9,1 dikali 10 pangkat minus 6. Untuk yang pertama NaSO4 menjadi 2Na plus SO4 2 min. Yang mana konsentrasi Na2SO4 sebesar 0,01 molar. Sehingga untuk Na plusnya 0,02 molar karena koefisiennya 2, dan untuk SO4 2 min sebesar 0,01 molar. Untuk larutan yang kedua, CaCl2 menjadi Ca2 plus 2 Cl min dengan konsentrasi CaCl2 sebesar 0,02 molar. Kemudian untuk Ca2 plusnya 0,02 molar karena sama-sama koefisiennya 1. Sedangkan untuk Cl minnya karena koefisiennya 2 maka konsentrasinya menjadi 0,04 molar. Untuk larutan yang ketiga yaitu K2SO4 menjadi 2K plus SO4 2 min. Yang mana konsentrasi K2SO4-nya yaitu 0,02 molar. Sehingga K plusnya karena di sini koefisiennya 2 jadi 0,04 molar. Dan SO4 2 min-nya 0,02 molar. Untuk yang keempat yaitu CaNO3 2 menjadi Ca2 plus 2NO3 min. Dengan konsentrasi CaNO3 2 0,05 molar, sehingga konsentrasi Ca2 plus 0,05 molar dan konsentrasi NO3 min yaitu 0,1 molar. Untuk larutan yang kelima yaitu Al2SO4 3
menjadi 2Al3 plus 3SO4 2-, yang mana untuk konsentrasi Al2SO43 yaitu 0,01 molar. Kemudian konsentrasi Al3 plus sebesar 0,02 molar karena di sini koefisiennya 2. Kemudian untuk SO4 2- nya 0,03 molar karena koefisiennya 3. Jadi menyesuaikan dengan koefisiennya. Nah, sedangkan untuk CaSO4 itu sendiri menjadi Ca2 plus SO4 2-. Maka untuk ini bisa kita misalkan menjadi ketika CaSO4S maka Ca2 plus juga S dan SO4 2- juga S karena di sini koefisiennya sama-sama 1. Dalam larutan jenuh CaSO4 berlaku Ksp sama dengan QsP. Yang mana di sini Ksp CaSO4 sama dengan QsP CaSO4. Yaitu 9,1 dikali 10 pangkat minus 6. Di sini diketahui dalam soal jika Ksp CaSO4 sebesar 9,1 dikali 10 pangkat minus 6. Maka untuk QsP-nya karena di sini koefisiennya 1, masing-masing 1, maka QsP-nya yaitu konsentrasi Ca2 plus dikalikan dengan konsentrasi SO4 2-. Maka untuk yang pertama di sini NaSO4, maka bisa kita ganti untuk konsentrasi dari SO4 2-. Maka di sini konsentrasinya yaitu S dikali 0,01, maka diperoleh S-nya 9,1 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Untuk larutan yang kedua, di sini yang sama yaitu Ca2+, maka kita ganti bagian konsentrasi Ca2+. Sehingga 9,1 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 0,02 dikali S, diperoleh S-nya sama dengan 4,55 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Untuk larutan yang ketiga yaitu K2SO4, maka untuk konsentrasi SO4 2- nya diganti. Maka 9,1 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan S dikali 0,02, sehingga diperoleh S-nya sama dengan larutan yang kedua yaitu sebesar 4,55 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Untuk larutan yang keempat yaitu CaNO3 2, maka konsentrasi Ca2 plus-nya yang diganti, sehingga 9,1 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 0,05 dikali S, sehingga diperoleh nilai S-nya yaitu 1,82 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Untuk larutan yang kelima yaitu Al2SO43, maka kita ganti konsentrasi SO4 2-nya sebesar 0,03 molar. Sehingga 9,1 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan S dikali 0,03, diperoleh S-nya sebesar 3,033 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Nah, pertanyaannya yaitu kelarutan kalsium sulfat paling kecil. Nah, di sini nilai S yang paling kecil yaitu 1,82 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Latihan soal nomor 13. Jika hasil kali kelarutan atau KSP dari MgCO3 dalam air murni adalah 3,5 dikali 10 pangkat minus 8, kelarutan MgCO3 dalam larutan MgOH2 dengan pH yaitu 11 plus log 4 adalah, untuk persamaan reaksinya dari MgCO3 menjadi Mg2 plus CO3 2-. Jika MgCO3-nya S, maka Mg2 plus-nya S dan CO3 2-nya juga S. Karena koefisiennya masing-masing 1. Jika kita ketahui pH-nya itu 11 plus log 4, maka kita bisa memperoleh atau mengetahui nilai pOH-nya sebesar 3 minus log 4 karena
Untuk pH plus pOH sama dengan 14. Maka kita mengetahui bahwa konsentrasi OH-nya yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 3 molar. Untuk persamaan dari MgOH2 yaitu menjadi Mg2 plus 2OH min. Karena di sini kita mengetahui konsentrasi dari OH min sebesar 4 dikali 10 pangkat minus 3 molar, maka kita bisa tulis di sini. Sehingga untuk konsentrasi Mg2 plus dan juga MgOH2 sebesar setengahnya, karena koefisiennya di sini 1, sedangkan untuk OH minnya 2, jadi 2 dikali 10 pangkat minus 3. Dalam larutan jenuh MgCO3 berlaku Ksp sama dengan Qsp. Maka Ksp MgCO3 sama dengan Qsp MgCO3. Yang mana di dalam soal kita sudah mengetahui bahwa untuk Ksp MgCO3 sebesar 3,5 dikali 10 pangkat minus 8. Kemudian untuk Qsp MgCO3 yaitu konsentrasi Mg2 plus dikali dengan konsentrasi CO3 2 min. Yang mana di sini konsentrasi Mg2 plusnya bisa kita substitusikan, kita ganti yaitu sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 3 dikalikan dengan S, karena di sini kita umpamakan sebagai S, sehingga diperoleh untuk nilai S-nya sebesar 1,75 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Latihan soal nomor 4. Sebanyak 250 ml larutan BaCl2 0,02 molar ditambahkan ke dalam 250 ml K2CrO4 0,02 molar. Massa BaCrO4 yang mengendap sebanyak, jika diketahui nilai Ksp K2CrO4 sebesar 2 dikali 10 pangkat minus 10. Kemudian untuk Mr BaCrO4 sebesar 253 gram per mol. BaCl2 ditambah dengan K2CrO4 menjadi BaCrO4 plus 2KCl. Maka di sini terdapat penambahan larutan. Nah, maka di sini mula-mulanya 250 ml dikali dengan 0,02 molar sebesar 5 milimol. Sedangkan untuk K2CrO4-nya yaitu 250 ml dikali dengan 0,02 molar sama yaitu 5 milimol. Untuk mula-mula dari BaCrO4 dan juga KCl tidak ada, maka di sini kosong. Kemudian yang bereaksi yaitu 5 untuk BaCl2 dan 5 untuk K2CrO4 karena di sini masing-masing koefisiennya 1. Kemudian di sini untuk BaCrO4 juga 1 koefisiennya, maka 5 milimol. Dengan untuk KCl-nya 10 milimol karena di sini koefisiennya 2. Karena habis bereaksi, maka untuk sisanya yaitu 5 BaCrO4 dan juga 10 milimol untuk KCl. Karena mol BaCrO4 ini yaitu 5 milimol sama dengan 0,005 mol, maka untuk mencari massa yaitu mol dari BaCrO4 dikali dengan Mr dari BaCrO4, sehingga diperoleh untuk massa dari BaCrO4 sebesar 1,265 gram. Latihan soal nomor 15. Diketahui hasil kali kelarutan atau Ksp dari ZnOH2 pada suhu 25 derajat Celcius adalah 4,5 dikali 10 pangkat minus 17.
pH larutan jernih ZnOH2 pada suhu tersebut adalah kita mengetahui bahwa untuk persamaan reaksi ZnOH2 yaitu menjadi Zn2 plus 2OH-. Yang mana ketika ZnOH2 yaitu S, maka untuk Zn2 plus S karena koefisiennya 1, kemudian untuk OH-nya yaitu 2S karena koefisiennya 2. Dalam larutan jenuh, ZnOH2 berlaku yaitu Ksp sama dengan QsP. Maka Ksp ZnOH2 sama dengan QsP ZnOH2. Kita masukkan nilai dalam soalnya di sini Ksp dari ZnOH2 sebesar 4,5 dikali 10 pangkat minus 17. Kemudian QsP-nya yaitu konsentrasi Zn2 plus dikali dengan konsentrasi OH- pangkat 2 karena di sini koefisiennya 2. Maka didapatkanlah 4,5 dikali 10 pangkat minus 17 sama dengan S dikali 2S kuadrat. Maka nilai S-nya yaitu akar 3 dari 4,5 dikali 10 pangkat minus 17 dibagi 4. Didapatkanlah 2,24 dikali 10 pangkat minus 6 molar. Karena S-nya di sini 2,24 dikali 10 pangkat minus 6 molar, maka konsentrasi dari OH-nya yaitu karena di sini 2S, maka konsentrasi OH- sama dengan 4,48 dikali 10 pangkat minus 6 molar. Jadi didapatkanlah untuk pOH-nya sebesar 6 minus log 4,48. Jadi untuk pH-nya sebesar 8 plus log 4,48 karena untuk pH plus pOH sebesar 14. Terima kasih. Jika masih ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar atau mungkin ada yang mau request materi ataupun ada yang ingin bertanya tentang pembahasan soal dan lain sebagainya, bisa kalian kirimkan ke lebihcerdas29@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.